Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah, bil khusus kepada narasumber kita pada hari ini yang kesemuanya orang-orang hebat ya. Yang pertama itu adalah Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Alhamdulillah beliau sudah hadir di webinar kita, talk show kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Peri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang lihat Bapak lagi, Pak. Alhamdulillah, Ustaz. Kali ini bukan di Syariah Economic Talk, tapi di Istimewa Sanawi. Insya Allah. Berikutnya yang kedua saya sampaikan juga, alhamdulillah kita punya narasumber hebat, orang tua kita juga, yaitu Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia yang juga Sekretaris Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Anwar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dagun. Ya, alhamdulillah Buya bisa hadir juga di webinar talk show kita pada kali ini. Karena Berikutnya saya sapa. Saya sapa narasumber kita yang hebat juga berikutnya, yaitu Bapak Suminto, staf ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia, bidang makroekonomi dan keuangan internasional. Beliau ini juga kalau dulu biasa mengurusi bersama-sama kami di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan penerbitan sukuk negara yang sudah menjadi sukuk negara kita nomor 1 ya sekarang di dunia ini ya sejak 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Minto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Alhamdulillah ya sudah hadir. Narasumber kita yang berikutnya adalah Bapak Teguh Supangkat, Deputy Commissioner Otoritas Jasa Keuangan, khususnya di bidang pengawasan perbankan, ya, pengawasan perbankan 1 yang membawahi pengaturan dan penelitian serta perizinan perbankan termasuk perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu semuanya. Aduh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah seluruhnya sudah hadir ya narasumber hebat kita. 2 diantaranya sudah pernah ada di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Tapi saya ingatkan lagi, pagi ini kita bukan di Syariah Economic Talk, tapi kita di Istimewa Sanawi ya. Istimewa Sanawi atau Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah yang ke-16 tahun 2020. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bukhari Muslim, MC kita ya, yang sudah mengawali semuanya pada pagi hari ini, kita akan bicara peran ekonomi keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini temanya tema yang kekinian, tapi juga tema yang futuristik begitu. Tapi bapak-bapak yang menjadi narasumber dan para viewers kita, jangan tegang karena kita mau bicara apa ya, istilahnya manis tapi filosofis gitu ya, dengan bapak-bapak narasumber kita. Jadi jangan tegang, kita santai saja. Insya Allah nanti apa yang kita bicarakan dalam talk show ini bisa menjadi sebuah pernyataan dan juga rekomendasi dari Istimewa Sanawi kita pada tahun ini. Nah, untuk kesempatan pertama izinkan saya sebagai moderator dalam talk show ini memberikan dulu kesempatan kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, untuk ini sifatnya langsung Pak, kita bincang manis dan filosofis tadi saya sampaikan. Kalau ada bahan-bahan yang mau di-share nanti juga bisa. Tapi pertanyaan yang paling mendasar yang saya ingin sampaikan dulu kepada Pak Peri Warjio adalah, Pak, kita ini kan kalau tadi Pak Wapres Abah Kiai menyampaikan awalnya ekonomi dan keuangan syariah ini dari bottom up begitu ya, bottom up gitu.
lalu dinaungi dengan fatwa-fatwa, dengan macam-macam pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ya. Tapi kemudian sekarang ini sifatnya diupayakan top down dengan adanya KNEKS, dengan adanya juga kalau di Bank Indonesia nih itu adanya Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan kita alhamdulillah punya Pak Peri Warjio yang sangat-sangat agamis begitu. Sangat agamis. Gubernur Bank Indonesia mungkin pertama kali di dunia yang sangat concern dengan bukan hanya ekonomi keuangan tapi juga sektor real gitu ya, bidang usaha halal dan lain-lain. Nah ini Pak, upaya yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, khususnya yang terkait dengan ekonomi dan perbankan syariah, dan tadi ada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah di Bank Indonesia, dan Pak Peri dengan kawan-kawan juga baru sedang menyelenggarakan e-SAFE begitu ya, yang sangat real sector based gitu. Nah kira-kira apa lagi sih Pak yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk pemulihan ekonomi nasional yang melibatkan peran serta ekonomi dan keuangan syariah yang juga termasuk industri halalnya? Silakan Pak Peri. Terima kasih Ustadz Gunawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, muliakan para guru-guru kami, para kiai, dan juga para senior-senior kami. Mohon izin untuk melaporkan sedikit apa-apa yang kami lakukan di Bank Indonesia untuk sama-sama memajukan kepentingan umat, wabil khusus ekonomi keuangan syariah. Kami terus sejak tahun 2003 terus semakin meningkatkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wapres tadi, kita umat muslim terbesar yang sebelumnya kita ini lebih fokus pada keuangan syariah. Nah, keuangan syariah itu ibarat bus-busnya. Bus-busnya kalau diperbesar memang perlu kita besar perbanyak, tapi jangan lupa penumpangnya, ekonomi syariahnya juga harus diperkuat sehingga sama-sama bisnya diperbesar, penumpangnya juga diperbanyak, dan itulah sekaligus mensejahterakan umat kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia? Kami memang bergerak di 3 bidang. 1, pengembangan ekonomi syariahnya, membentuk mata rantai ekonomi halal, yaitu dari pondok pesantren, unit-unit usaha pondok pesantren, kemudian juga komunitas muslim, kemudian juga mengembangkan yang kita sebut mata rantai ekonomi halal bersama industri, malah juga ke ekspor ke digital. Alhamdulillah Ustadz Gunawan, Pak para kiai, guru kami, alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terus berkembang pesat itu. Yang kedua itu saja adalah keuangan syariah. Baik kebijakan moneter kami maupun juga bersama Pak Suminto, Pak Teguh, bagaimana mengembangkan keuangan syariah. Yang ketiga adalah di bidang edukasi sama kampanye. Gaya hidup halal yang rahmatan lil alamin. Itu terus kami lakukan, termasuk juga sejak tahun 2004 kami setiap tahun menyelenggarakan 3 kali festival ekonomi syariah dan 1 Indonesia Syariah Ekonomi Festival. Alhamdulillah para guru, kiai, kami dapat laporkan kami baru saja menyelesaikan 3 kali festival ekonomi syariah di Sumatera, itu di Sumatera Barat, kemudian di wilayah timur di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Jawa Timur, dan kemarin puncaknya kemudian dibuka oleh Bapak Presiden. Dapat kami laporkan kemarin selama rangkaian e-SAFE ini terjadi 5,03 triliun transaksi ekonomi baik dari pesantren maupun juga semakin besar, malah juga ada business matching dengan para mitra luar negeri.
berapa yang kemudian para dunia usaha yang tampil dalam Expo itu ada 777 jumlah eksibitor seperti itu. Alhamdulillah pengunjungnya karena virtual itu Masya Allah para guru-guru kami ini rahmat Allah nih benar nih, lebih dari 431.000 pengunjung ya. Dan kami memang fokus pada makanan, fashion, wisata, dan juga energi terbarukan. Kami kemarin fashion untuk Muslim, bagian Muslim Indonesia, modest fashion, berapa Ustadz Gunawan? Ustadz Gunawan senang ini. Ini ada 165 desainer fashion show selama Faisal sama ISEP. Alhamdulillah ini betul-betul bahwa ini ekonomi syariah Indonesia itu berkembang pesat. Alhamdulillah ini adalah betul-betul ini terus kami lakukan sehingga memang kami kalau kita lihat berbagai yang kami lakukan sudah menjadi international branding. Kemudian juga ini menjadi saya ibaratkan, mohon maaf para guru, para kiai kami tidak bermaksud ini. Seolah-olah kami ibaratkan itu Faisal sama Isyaf itu seperti Masjid Nabawi gitu. Jadi monggo kita bersilaturahmi, berbisnis, sehingga ini kenapa siapa monggo Pak Suminto, Pak Teguh, Buya Anwar, alhamdulillah DSN MUI juga ikut berjamaah di dalam ISEP sama Faisal ini. Kami ini seperti itu sehingga menjadi strategic integrator, kemudian juga international showcase, juga ini kampanye halal. Alhamdulillah para milenial, Ustadz Gunawan ya, Masya Allah para milenial itu juga sangat kemudian antusias. Jadi betul sekali Pak Wapres tadi untuk kalangan muda memang perlu kita siarkan mengenai tidak hanya mengenai agama tapi juga gaya hidup halal. Itu alhamdulillah dengan platform yang kami ini betul-betul itu barangkali nomor satu yang dapat kami sampaikan, kami laporkan perkembangannya. Nomor dua, kalau kita kembangkan di Bank Indonesia sendiri, kami juga sudah melakukan transformasi atau perubahan seluruh akad kebijakan moneter kami juga alhamdulillah ini terima kasih DSN MUI yang terus mengawal kami untuk fatwa-fatwanya sehingga di dalam kami melakukan tugas-tugas itu semakin baik. Misalnya di slide 8 kami juga sudah menerbitkan sukuk Bank Indonesia. Sukuk Bank Indonesia itu kami dulunya kami kan ada sertifikat Bank Indonesia. Tapi Pak Suminto sudah bekerja sama dengan kami sudah semakin banyak surat berharga syariah nasional dan juga kami punya sukuk global juga. Nah, berdasarkan itu SBSN dan sukuk yang kami lakukan, kami sudah dalam melakukan kebijakan moneter sudah menerbitkan sukbi. Alhamdulillah akhir 2020 itu sudah mencapai 41,9 triliun. Artinya ini sudah berkembang di dalam kebijakan kami seperti itu. Demikian juga untuk pengembangan pasar keuangan syariah itu juga kalau kita lihat untuk slide 11 ya, slide 11 kalau bisa itu juga kami lakukan juga berbagai inovasi di dalam mengembangkan pasar uang antar bank. Kalau dulu kan pasar uang antar bank itu lebih kepada kartu Hasan lah seperti itu. Kami sudah kembangkan ada 3 tipe yang semuanya insya Allah itu syariah compliant karena memang dasarnya dengan SBSN ya maupun kemudian juga dengan akad sehingga di sini berbagai akad. Alhamdulillah terima kasih DSN MUI yang terus mengawal kami misalnya skema SIPA sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah di antar bank SIPA 3 itu dengan akad mutlaqah dengan muqayyadah.
Sementara yang tipe 2 itu dengan mutlaqah muqayyadah tapi dengan subbi atau SBSN. Yang kemudian tipe 1 itu dengan SBN. Jadi semakin berkembang dan insya ini mengembangkan keuangan syariah kita. Nah, dengan Pak Suminto juga nanti Pak Suminto juga bisa mencerita slide 12. Pak Suminto terima kasih koordinasi dengan Subbi cash wakaf link sukuk, ini salah satu yang inovasi kita berjamaah untuk mengembangkan bagaimana sukuk wakaf itu bisa menjadi produktif, bisa skema cash itu bisa dilakukan. Nah, untuk itu memang ini terima kasih. Artinya dengan berjamaah itu sekarang untuk pengembangan keuangan sosial, apakah zakat, wakaf maupun sodakoh itu bisa lebih mudah, lebih cepat, dan dalam hal ini kami juga dengan sistem pembayaran kami yang digital, serba digital itu juga memudahkan. Sehingga Ustadz Gunawan, para kiai di berbagai masjid-masjid atau di masjid taklim itu kami juga gunakan QR Indonesian Standard. Sekarang banyak di masjid-masjid kalau kita mau sedekah nggak perlu mengeluarkan uang, cukup dengan HP itu bisa dilakukan secara transfer. Jadi mungkin secara singkat itu Ustadz Gunawan, para guru-guru kami, para kiai, para senior kami dapat melaporkan. Kami berkomitmen di Bank Indonesia, dari saya sendiri, dari Gubernur, kemudian Departemen Ekonomi Keuangan Syariah, ada Pak Anwar Basori yang sudah bolak-balik ke MUI DSN untuk bersilaturahmi dengan Buya Anwar Abbas, Pak Suminto, Pak Teguh. Akhirnya mari kita terus berjamaah. Alhamdulillah, ekonomi keuangan syariah di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Alhamdulillah, top down, betul Ustadz Gunawan, komitmen Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga kita, sinergi kita, jamaah kita antar lembaga dengan para kiai, para ulama, dan tentu saja dengan masyarakat. Semoga Allah selalu merahmati kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, terima kasih banyak, pemaparannya luar biasa, Pak. Mungkin satu-satunya di Central Bank seluruh dunia yang juga mengurusi sektor real juga ya, Central Banknya. Alhamdulillah.